Kalau anak-anak hari ini sudah masuk semua, sama Bu Guru, lihat dulu jadwal piketnya. Tadi ada nggak piket? Oke piket? Ya, temennya piket semua tadi ya? Alhamdulillah, kelasnya bersih, anak-anak sudah semangat pagi belajarnya. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Karena materi kita tentang P5, hari ini kita menyanyikan lagu dulu ya, tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Yuk ditirukan bersama-sama. Berbagai varietas singkong yang ada di lingkungan sekitar dan mengetahui karakteristik masing-masing. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan langkah-langkah apa saja dalam menanam singkong yang benar, mulai dari persiapan lahan hingga perawatan tanaman. Sekarang coba dilihat itu gambar apa? Tape. Ya. Tape ini
video tadi, nanti anak-anak sama Bu Guru akan diberikan tugas. Sebelumnya Bu Guru sedikit jelaskan terkait macam-macam singkong. Singkong ada beberapa jenis, diantaranya adalah singkong manis. Singkong ini memiliki rasanya manis dan kadar patinya lebih rendah dibandingkan dengan singkong yang lainnya. Singkong ini lebih cocok digunakan untuk makanan ringan atau jajanan pasar, kudapan gitu ya. Kedua ada singkong pahit. Nah, ini memiliki rasa yang pahit dan kadar patinya sangat tinggi. Sebelum dikonsumsi, singkong harus diolah terlebih dahulu dengan cara direndam di air yang mengalir. Untuk menghilangkan rasa pahitnya itu harus direndam terlebih dahulu. Atau dimasak hingga matang untuk menghilangkan kandungan cyanida. Ya. Yang ketiga ada singkong tiwai, jenis singkong yang memiliki umbi yang lebih kecil dan kulitnya tipis. Pernah menjumpai anak-anak yang seperti itu? Biasanya kalau bantu orang tua dikupas ternyata kulitnya tipis. Nah, itu termasuk singkong tiwai. Dan yang terakhir ada singkong ketan. Jenis singkong ini memiliki kandungan pati yang sangat tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal ketika dimasak. Singkong ketan sering digunakan untuk membuat kue tradisional. Siapa yang tahu di sini ada beberapa kue tradisional yang biasanya dijual di pasar? Siapa yang pernah beli? Ada yang pernah beli di sini? Beli apa? Hah? Apa? Apa mas? Yang dari singkong bahan dasarnya? Yang biasanya panjang-panjang warna hijau, merah. Apa yuk? Getung. Ada yang pernah makan getung? Itu terbuat dari singkongnya. Kemudian ada sawo. Pernah tahu makanan tradisional sawo? Nah itu ya. Itu terbuat dari singkong. Nah ini bagian dari tanaman singkong. Tanaman singkong itu terdiri dari akar, kemudian batang, terus daun, dan ada buah. Yang terakhir tanaman singkong buahnya itu berasal dari mana? Bagian tumbuhan yang mana? Dari akar. Tepuk semangat. Yang semangat lagi ya. Kemudian ada bagian batang. Bagian batang itu pohonnya, ya. Pohonnya ada daun. Ada daun. Warnanya apa daunnya singkong itu? Biasanya digunakan untuk apa? Sayuran ya. Buat keripik juga benar. Buat apa lagi? Tema-tema itu dari buahnya ya. Kemudian ada buahnya. Buahnya contoh jajanan dari atau olahan yang terbuat dari buahnya apa saja? Keripik. Yang apa sama mana? Jajanan apa lagi? Tape. Terus? Gatot. Gagal total ya, bukan gagal total ya. Makanan tradisional itu banyak sekali contohnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah bagus. Nah, di sini ada bagian-bagian dari tanaman singkong. Ada daun, tangkai, batang, dan buah. Nah, sudah sekali ya, sama Bu Ida dibagi kelompok dulu. Tapi tadi sudah dibagi kelompok ya. Kita bagi per kelompok ini ya sesuai dengan mejanya. Tugasnya adalah menggambar bagian-bagian atau menggambar tanaman singkong. Nah nanti di sini dijelaskan bagian daun yang mana, batang yang mana, akar yang mana, dan dijelaskan juga fungsinya sesuai fungsinya. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sama Bu Guru dibagikan dulu. Jangan lupa ditulis sama kelompoknya juga ya. Kenapa? Ini kelompok daun, kelompok batang, kelompok akar, dan kelompok bunga. Ingat-ingat ya kelompoknya ya. Silakan dikerjakan.
Kerja kelompoknya dimulai dari kelompok daun. Ayo, kelompok daun perwakilan silakan maju ke depan. Ayo, siapa? Oh, Mas Gino silakan. Nah. Ya, biasa nih. Silakan perkenalkan dulu. Oh. Perkenalkan saya dari kelompok daun. Ini bagian dari daun. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk pipi,
menyediakan dan umbi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Singkong memiliki berbagai varietas atau macam-macam ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti rasa, ukuran, kandungan gizinya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, gimana? Ada yang belum paham atau merasa kurang menyenangkan pembelajaran hari ini?